Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Septayoka, NPM 1917051043 dari kelas B. Ingin menjelaskan secara singkat tentang CPU 4 bit sebagai uap dari mata kuliah pengantar organisasi komputer. Operasi yang kita dapat lakukan adalah antara lain adalah AND, OR, NOT, pengurangan dan perjumlahan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi AND di sini. Fungsi 0 dan 0. Di sini apabila kita masukkan angka yang sama, maka ia akan menghasilkan output yang sama. Misalkan kita masukkan di sini sebagai contoh kita masukkan angka 3 dan 3, maka output yang keluar juga akan menghasilkan angka 3. Kita juga bisa mengidentifikasi angka ganjil dan genap seperti contoh di sini kita masukkan angka 1 dan di sini kita masukkan angka 1 2 3 4. Di sini apabila 1 dan 1 maka akan keluaran angka 1 di sini. Nah, dan jika 1 dan 2 maka akan menghasilkan angka 0 sebagai adalah bilangan genap. Dan seperti itu selanjutnya. Lalu kita akan menjelaskan fungsi OR. Di sini function selectornya adalah 0 dan 1. Jadi di sini kita bisa menggunakan tombol reset untuk menghapus apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Nah, di sini di fungsi OR, jika kita inputkan 1 dan 2, maka akan menghasilkan angka 3. Dan jika kita masukkan 2 dan 3, maka akan menghasilkan angka 3 juga karena akan mengikuti bilangan biner dari bilangan tersebut. Di sini kita bisa reset lagi. Selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi NOT. Di sini fungsi NOT hanya bisa untuk satu inputan. Di sini fungsi selector adalah 1 dan 0. Satu inputan. Jadi di sini kita bisa memilih ingin fungsi NOT A atau fungsi NOT B. Jika kita coba fungsi NOT A di sini, fungsi NOT A dan fungsi NOT B. Jika kita memilih fungsi NOT A, kita inputkan di sini. Misalnya input kita 1, maka outputnya akan menjadi tanda lebih dari atau sama dengan 14 karena mengikuti biner. Contoh seperti ini. Sebagai contoh di sini biner 1 itu adalah 0001. Jika dibalikan akan menjadi outputnya 14. Biner dari 14. Jika kita coba 0, kita inputkan akan menghasilkan keluaran 15 atau 15 adalah merupakan tanda tanya karena mengikuti biner dari angka yang diinputkan. Dan fungsi selanjutnya adalah fungsi tambah dan kurang. Di sini fungsi selector adalah 1 dan 1. Jika kita pilih tombol A, maka akan menjadi tambah, dan jika kita memilih tombol B akan menjadi pengurangan. Di sini sebagai contoh kita klik dulu tombol tambah. Di sini kita inputkan angka 3 ditambah dengan 5, maka hasilnya akan keluaran angka 8. Dan jika di sini kita inputkan angka 9 ditambah dengan 7, maka indikator overflow akan menyala. Karena hasil dari penambahan sudah melebihi dari bit yang kita buat. 4 bit memiliki angka maksimal 0 sampai 15. Jadi 9 ditambah 7 akan menghasilkan 16 dan itu sudah melebihi dari CPU dari bit yang kita buat.
Lalu selanjutnya di sini kita klik tombol B sebagai pengurangan. Nah, sebagai contoh di sini kita akan menggunakan 3 dikurang 1 akan menghasilkan angka 2 sebagai pengurangan dari angka tersebut. Dan jika kita tukar angkanya dari 1 dikurang dengan 3, maka tombol indikator negatif akan menyala karena hasilnya akan menunjukkan hasil bilangan negatif. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih isi dari sirkuit pilihan dan sirkuit CU di sini. Yang pertama itu sirkuit pilihan. Nah, sirkuit pilihan ini adalah gunanya adalah untuk menentukan registernya. Jadi di sini ada 2 inputan, yaitu inputan A dan B, seperti inputan di main tadi A dan B. A sebelah kanan dan B sebelah kiri. Jika register B-nya kita hidupkan, akan menghasilkan inputan 0. Dan di sini akan menghasilkan inputan 0. Jika register A yang kita hidupkan, di sini akan menghasilkan inputan 1 dan outputnya 1. Ini sebagai contoh supaya bisa mengatur outputnya mau 1 atau 0. Dan selanjutnya adalah bagian CU. Lalu selanjutnya adalah bagian CU atau control unit. Di sini ada dua inputan utama dan 4 buah ALU, di mana setiap ALU itu mewakili 1 bit. Di sini kita menggunakan CPU 4 bit, jadi kita membutuhkan 4 buah ALU. Lalu di sini mengapa kita inputannya 7 bit? Karena keyboard yang digunakan untuk ke CPU memiliki inputan 7 bit juga. Dan di sini kita hanya memakai 4 bitnya saja dari angka 0 sampai 3. Karena CPU kita menggunakan 4 bit. Namun di sini keluarannya tetap 7 bit. Dan ini adalah selektor dari fungsi-fungsi yang kita pakai. Gunanya untuk di bagian ALU di sini digunakan untuk multiplexer sebagai jalur rangkaian mana yang ingin kita gunakan. Dan bagian yang terakhir adalah bagian tambahan, yaitu adalah terminal. Di sini terminal kita untuk menampilkan nama, npm class, dan fungsi-fungsi dari yang bisa kita gunakan di CPU. Di sini yang kita gunakan adalah clock, counter, dan ROM. Jadi isi ROM-nya adalah bilangan ASCII yang kita gunakan sebagai penampilan huruf dan angka di sini. Di sini kita bisa gunakan tombol reset untuk mengulangnya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.